Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kayaknya ini kayak kita privat ya, cuma 3 orang ya. Ada Mas Wando, Mbak Bayu ini, sama Marana. Ada masih buka mungkin Pak? Oh, bisa jadi, bisa jadi. Gimana nih kabarnya nih? Udah lumayan ya, udah hampir berapa minggu ya nggak ketemu ya? Alhamdulillah baik Pak. Udah berapa minggu ya? Iya, lumayan. Diperpanjang mulu tuh. Iya. Ini mungkin ada yang baru juga nih, kayak Mbak Yunisa Rara nih, Mbak Rana nih. Perkenalkan ya, nama saya Dery Yanto. Saya selaku dosen Prodi Akuntansi Unsia. Ya, ini lagi mungkin lagi ini ya, terawih ya. Bisa jadi ya, bisa jadi mungkin lagi terawih ya. Sebenarnya gini, saya mungkin menjelaskan sedikit ya, Mas Wandanya ya. Dan semester lalu kita itu Vicon itu nggak terlalu diwajibkan kan ya. Iya betul Pak. Ah, Nggak ah, diwajibkan untuk ikutan. untuk mahasiswa dan untuk dosen juga waktu itu nggak diwajibkan. Tapi sekarang diwajibkan kembali. Tapi untuk Vicon sekarang diwajibkan 7, tapi di saya paling kita Vicon itu nggak terlalu lama, paling 5 sampai 10 menit. Mungkin nanti ini rekapan dari video ini kita lempar ini biar mahasiswanya nanti akan hadir. Mungkin setelah ini mungkin sibuk karena mungkin puasa ya. Kan mungkin setelah puasa bisa on stay sebelum masuk perkuliahan. Jadi cuma 5 sampai 15 menit lah gitu. Dan untuk materi mungkin mahasiswanya yang wajib untuk membaca mungkin materi-materi yang ada, dan 5 sampai 10 menit pembelajaran kita Vicon, kita mungkin membahas atau mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa atau hal lain di luar itu juga silakan. Jadi ketika Vicon kita hanya bahas-bahas mungkin terkait dengan uh, kemampuan-kemampuan hal yang mungkin dipertanyakan atau mungkin masih dibingungkan oleh mahasiswa, yang mungkin kita saling bisa berdiskusi sesama. Jadi di sini dosen itu sebagai pengarah doang, pengarah, terus juga mengamati dan bisa memberikan konklusi mungkin ya, gitu ya, seperti itu. Ya, Mas Wendono ya. Gitu. Dan ini Mbak Yunisa ini salah satu mahasiswa apa? eh, mahasiswa apa? Lupa saya. Transfer ya dari D3 ke S1 ya. Yang, Iya betul Pak. yang tadi mungkin saya ingat itu diarahkan ya, walaupun wajahnya nggak kelihatan itu. Iya Uh, Pak. iya. Lagi off cam Pak. Uh, dan ternyata masih banyak lagi. Jadi seperti itu. Jadi dosen di sini sebagai pengarahan aja. Untuk keaktifannya mahasiswa aktif. Dan mungkin saya memberikan pengarahan sedikit ya untuk yang baru ya. Untuk ujian, terkadang ada beberapa materi ujian itu masih dalam konteks materi yang diberikan dosen. Tapi ada yang masih di luar konteks kok, gitu. Jadi mahasiswa sendiri yang bisa mencari informasi terkait dengan hal yang berhubungan dengan materi perkuliahan. Ya, karena uh, mohon maaf ya, mungkin Mas Wando juga udah paham ya, enaknya kuliah kampus di Indonesia ini ujiannya itu sangat fleksibel banget ya Mas ya, sangat fleksibel, saking fleksibelnya bisa santai sampai loh. Gitu ya. Betul Pak. Jadi uh, jujur aja saya juga ini ya, agak keberatan sih soalnya 2 minggu itu membuat mahasiswanya jadi agak sedikit tanggung jawabnya kurang gitu ya, tapi saya juga nggak bisa apa-apa, ini kebijakan kampus. Jadi emang kenapa ujiannya kadang di luar dari itu ya karena ingin melihat uh, sikap kritis mahasiswa terkait dengan sebuah jawaban atau sebuah studi kasus atau kasus di lapangan. Kebanyakan soal-soal itu terkait dengan kasus. Ada juga yang diskusi, ada juga yang presentasi. Dan karena di sini medianya digital, kadang juga membuat sebuah video pendek ya, gitu ya, yang terkait dengan ujian-ujian seperti itu, Mbak Yunisa. Ya, jadi jangan kaget, jangan apa ya, berpikir negatif dulu. Emang di sini tuh unik ya, beda dengan kampus lain. Gitu. Diharapkan nanti agak lebih berkembang. Oh ya, tadi juga saya lihat materinya tadi katanya kekunci ya.
Nanti coba saya ulang upload deh. Oke, kekunci Iya Pak, juga. PPT-nya Pak. Ya, gitu ya. Dan mungkin sedikit mengulang kembali ya, refresh kembali. Jadi untuk persyaratan terkait dengan nilai, absensi itu 30% ya, gitu ya. Untuk yang mahasiswa lama mungkin udah tahu cara absensinya, gitu ya. Untuk yang baru ini absensinya saya bilang dari pertemuan awal sampai akhir itu 30%. Dan untuk Vicon itu 7 kali, untuk mahasiswa itu tidak diwajibkan, untuk dosen diwajibkan. Tapi untuk saya sekarang mungkin 5 sampai 15 menit kita lebih ke harap pembahasannya aja. Gitu. Dan untuk Vicon nantinya akan dikabarkan kayak tadi nih informasi yang mungkin saya berikan ya bisa 1 hari itu juga atau sebelumnya akan diberikan informasi ya. Dan aktivitas. Nah, ini nih yang mungkin yang masih baru masih yang ditanyakan aktivitas itu. Aktivitas itu adalah ketika kalian melakukan aktivitas dalam 1 minggu, yaitu hari Rabu sampai hari Minggu. Ya, hari Rabu sampai hari Minggu. Aktivitasnya seperti apa? Kalau tidak ada Vicon, kalian bisa mendownload materi, melakukan komentar, ya, bisa nonton video, itu adalah aktivitas. Ya, jadi dalam 1 minggu itu 1 kali pertemuan, karena kita pertemuan pertemuan awal sampai akhir ada 16 sesi. Jadi setiap minggunya untuk yang baru-baru nih, gitu ya, harus sering-sering update ataupun melihat gitu ya, atau melakukan komentar ataupun menonton video seperti itu. Dan juga ada tugas. Tugas yang tadi saya bilang, tugas itu kurang lebih tugas satu aja, nggak dulu awal tugas dua, tapi sekarang tugas satu aja. Ada juga UTS sama UAS. Hanya itu yang mungkin bisa saya informasikan kepada yang baru nih. Dan untuk yang belum hadir nih, mungkin nanti bisa nonton videonya. Seperti itu. Ya, oke, Bayu Nisa, ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Tapi udah mengetahui kah harus terkait dengan absensinya itu? Untuk absensi, ya udah tahu. Ya, jadi harus ada aktivitas selama terus-menerus di dalam Iya, betul. perkuliahan. Gitu. Anggap aja beranggapan bahwa LMS itu adalah sosial media kalian yang sering kalian scroll, kalian lihat gitu ya. Gitu, itu sebagai sarana gitu ya. Ketika kalian atau caranya Bu Siti ketika sudah melakukan konfirmasi atau aktivitas, biasanya Bu Siti itu kalau tahu Bu Siti itu angkatan sebelumnya, angkatan pertama ya, gitu ya. Dia menggunakan trik di mana kalau misalnya sudah melakukan aktivitas itu dia kasih like gitu. Seperti itu. Atau yang di sini love ya, bentuknya love ya, gitu ya. Seperti itu. Oh ya, karena ini e-commerce mungkin pembahasannya nggak terlalu panjang lebar ya, gitu ya. Kira-kira apa sih mungkin diskusi sedikit ya. Apa sih yang mungkin kalian pertanyakan terkait dengan e-commerce? Kan kita tahu ya, mata kuliah kita kan e-commerce dan bisnis ya. Kira-kira apa yang sering dipertanyakan oleh kalian terkait dengan e-commerce? Atau ada nggak manfaat penting atau nggak pabrik atau istilahnya apa ya industri yang berperan di sekarang kan cukup digitalisasi ya. Kira-kira ada pertanyaan dari kalian ya ataupun ada masukan ataupun hal lain gitu. Karena sesi kita kan 5 sampai 15 menit kita bisa membahas terkait dengan diskusinya aja seperti itu. Dan nanti mungkin karena ini e-commerce mungkin kita akan bahas tentang web kali ya. Website, bagaimana membuat website. Mungkin kalian ada yang udah pernah buat website atau yang suka buat website, yang suka curhat di website gitu ya, gitu dan segala macam ya. Ya, website ini sebenarnya cukup lama ya. Mungkin kalian ingatnya itu www ya atau what gitu ya terkait dengan addressing gitu ya. Dan ada perkembangan zaman dan segala macam lah. Akhirnya muncullah toko-toko online yang bersifat website. Terus akhirnya perkembangan zaman muncullah namanya e-commerce gitu ya. Dan sekarang e-commerce itu cukup diminati. Dan mungkin nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan website, bagaimana pembuatan website. Yang paling penting dalam hal ini mungkin tugasnya nanti ya kayak proposal pembuatan website sampai jadi tuh website di akhir gitu ya. Nanti kita bisa memberikan kesimpulan. Website sederhana aja, hal yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang simple tapi kelihatannya benar-benar mutakhir gitu ya. Yang enak dilihat juga kalian nantinya bisa ini. Seperti itu. Nanti kita bahas step by step. Mungkin dari awal itu karena ini bisnis ya berhubungan dengan bisnis, ya pastinya kalau misalnya pembuatan sesuatu pasti proposal dulu dong ya. Gitu ya, Mas Wandona ya. Biasanya kita pembuatan proposal, menggunakan imajinasi, menggunakan desain. Desain ini apa sih? Jadi dalam pembuatan e-commerce itu atau website itu kan yang dilihat ada hal menarik
yang ada di pembuatan platform yang kita buat nanti. Hal menarik itu apa gitu, itu gimana caranya gitu, nanti kita bahas by step. Tapi ntar mungkin kita bahas terkait dengan proposalnya, terus bagaimana pembuatannya, ya kan desainnya bagaimana dan hal macamnya, itu salah satu syaratnya. Dan mungkin kita nanti akan menggunakan Blogger atau WordPress ataupun website lain yang mungkin masih free yang bisa kita gunakan untuk bisa membuat e-commerce nih, e-commerce versi kita atau versi buatan kita sendiri. Ya, kita akan belajar sedikit-sedikit lah. Ya, walaupun saya basicnya akuntansi ya, gitu ya, tapi masih lah kalau berhubungan website masih paham lah, gitu ya. Gitu, nanti kita bahas sedikit bagaimana harusnya dan bagaimana hal jadinya seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dari Mas Dono ya, atau Mbak Yunisa atau Mbak Rana? Pak Dery, saya mau nanya dua hal. Yang pertama itu terkait RPS, Pak. Itu tadi saya baca di RPS itu untuk penilaiannya kok beda ya Pak ya dengan yang di semester sebelumnya. Jadi itu apakah ini masih mengacu ke yang lama atau yang baru? Saya kurang paham. Cuman di situ untuk di absensi, di sikap dan perilaku dia 10%. Iya, itu betul Pak Dery? Sebenarnya udah di-update. Sikap dan perilaku itu 30%. Ini kemarin RPS-nya masih menggunakan RPS yang lama ya, belum di-update ya. Karena kan kemarin habis dari transisi ya, dari akreditasi, terus belum ada pembaharuan lagi. Ini kan lagi digenjot, karena digenjot mau ada prodi baru ya, gitu ya. Jadi belum ada perubahan-perubahan sedikit. Tapi sebenarnya perubahan itu sudah ada di aplikasinya langsung ya, berarti absensinya yang di 30%, terus juga ada tugas dan UTS sama ujian gitu kan, UTS sama UAS gitu. Nah sebenarnya perubahan itu sudah ada Mas Dono gitu. Namun ini belum nih, karena kita tahu sendiri Unsi ini lagi benar-benar berkembang ya. Jadi yang mungkin sudah kalian dapat informasinya, ada prodi baru ya, prodi bahasa Korea gitu. Nanti akan jadi mau digenjot ke sana dulu. Nah ini untuk prodi-prodi yang ada masih diarahkan dulu, pakai yang ada dulu, konteksnya masih lurus-lurus aja, nggak apa-apa, karena CPL-nya masih pembelajaran dan materi studinya masih sama, itu nggak masalah. Yang beda adalah kan penilaian, bobot penilaian itu sedikit berbeda antara yang di RPS-nya yang ada dengan yang di aplikasinya, seperti itu ya. Gitu. Jadi tetap untuk materi masih sama, namun untuk bobot penilaiannya itu belum diperbaharui, seperti itu. Dan juga nanti ada prodi lain selain bahasa Korea itu apa ya, digital bisnis gitu ya, nanti digital bisnis nantinya akan dibuka. Nah itu nggak tahu kapan ya, tapi katanya sih digadang-gadang ini masih proses gitu, lagi mau penyusunan awal lah. Nah nama juga pembuatan itu kayak apa ya, kerjanya kayak kerja Rodi lagi, kayak dulu lagi gitu. Saya nggak tahu nih Unsia ini mau berapa prodi sih mau dibuka gitu, gitu. Tapi katanya sih mau ada lagi seperti itu Mas Wandono gitu. Tapi untuk kita pembelajaran sampai akhir gitu masih sama kok gitu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tadi Pak terkait rencana nanti buat tugas, itu kan nanti kan kita akan membuat website ataupun Ya, betul. blogger terkait masalah e-commerce. Nah, saya ini kan termasuk salah seorang yang dalam artian tuh gemar belanja online ya Pak Iri ya. Cuman saya tuh lebih tertarik ke arah yang ke kayak semacam kayak Shopee ataupun misalnya ke Tokopedia, ketimbang saya harus buka website saya harus buka website apa istilahnya e-commerce dari Google gitu loh Pak Dery. Nah, maksud saya apakah tidak ini ya Pak Dery ya, dalam artian tugas itu misalnya kita lebih ke bagaimana sih cara kita membuat suatu account di dalam e-commerce seperti Shopee atau apa, ketimbang kita membuat sebuah blogger gitu loh. Seperti itu sih Pak Dery. Itu juga bisa. Sebenarnya kalau kita membuat akun itu kan sebagai dasar pembuatan sebuah akun dalam sebuah sistem ya kan, seperti itu. Dan itu semuanya dengan alurnya masih sama tuh, alur semuanya gitu. Mau di semua website segala macam itu alurnya sama. Bisa menggunakan alur pendaftaran manual ataupun menggunakan media platform lain kayak Google untuk mengaktifkan sebuah akun. Yang jadi masalah kan ini e-commerce. E-commerce itu kan adanya transaksi ya, gitu ya.
transaksi ini kan mengharuskan seseorang sebenarnya bisa aja ke arah situ, cek kalau berubah ke arah situ. Dan yang paling manfaat di sini kan ketika e-commerce itu bermanfaat yaitu affiliated kan gitu ya. Affiliated antara mahasiswanya dengan platform e-commerce ataupun produk-produk yang mahasiswa bisa jual di e-commerce gitu kan. Seperti itu. Itu sebenarnya bisa worth it. Ya, masalahnya adalah mahasiswanya punya peran penting nggak sebagai kewirausahaan atau punya produk penting nggak? Kalau misalnya punya produk penting, kita bisa mengarahkan ke sana, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya produk penting, gitu ya, mungkin barang atau jasa, mungkin agak sulit sebagai sama aja kita apa ya mengimajinasikan aja gitu apa yang mau dijual, apa yang mau dirangkai untuk bisa memiliki nilai manfaat nilai jual seperti itu kecuali jasa. Kalau jasa masih bisa affiliated gitu ya. Nah, untuk affiliated ini banyak nih platform-platform yang e-commerce ini. Bahkan yang bukan e-commerce pun sekarang sudah menjadi e-commerce. Contohnya apa? TikTok ya. TikTok dulu Instagram pernah masuk ke dalam e-commerce. Namun sekarang menghengkangkan diri karena mungkin kurang laku di pasaran gitu ya. Dan Google pun juga dulu ada Google Store gitu yang untuk menjual belikan barang, namun sekarang nggak terlalu platformnya nggak terlalu diminati karena lebih ke arah banyak pindah Alibaba ataupun eBay itu lebih diminati ya. Jadi e-commerce itu kayak platform yang dibuat itu berdasarkan pangsa pasar yang ada seperti itu. Mungkin kita bisa ke arah mananya gitu. Kalau misalnya ke arah pembuatan untuk menjadi e-commerce kita bisa gitu. Karena saya masih punya basic untuk bisa membuat sebuah website. Bagaimana kalian bisa membuat website sendiri untuk bisa dijualkan. Atau gitu ya, atau soalnya ada beberapa yang sekarang mungkin banyak nih yang mungkin di website atau kalian scroll itu bagaimana cara apa menjual barang gitu ya dengan harga 2 kali lipat dengan menggunakan platform lain baik di media sosial dan segala macam menggunakan AdMirror atau AdSense. Sebenarnya itu bisa aja, namun agak sulit ya karena kan itu mungkin ada yang tanda kutip langsung sukses diterima oleh AdSense kan karena ada kebijakan-kebijakan tertentu. Ada yang mungkin sangat sulit, bahkan ada yang beberapa orang yang nggak bisa membobol sama sekali untuk bisa disetujui gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya bisa saja. Gitu. Ya mungkin nanti kita ke depannya bisa merubah bagaimana cara mindset kita untuk bisa mengembangkan mata kuliah e-commerce ini karena e-commerce ini saya lihat sih model bisnisnya kan ke banyak ke beberapa platform yang sebenarnya bukan e-commerce itu sendiri. Seperti itu Mas Wanda. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau Mas Wanda atau Mbak Lisa atau Mbak Rana atau Mbak Ervi? Keluar. Oh, ada. Untuk materi PPT-nya dikunci ya Pak, ada passwordnya. Iya, tadi saya baru lihat, oh ternyata benar dikunci. Jadi saya take down dulu, ntar mungkin saya publish lagi. Nah, jadi saya take down dulu, itu kayaknya ada kesalahan file. Jadi saya take down, ntar saya kirim lagi. Ya. Karena materi e-commerce ini kebanyakan hampir mirip-mirip kayak materi uh, informatika gitu. Informatika bagaimana cara pembuatan website, apa itu website, terus juga terkait dengan hal lain, bagaimana arus dari pembuatan e-commerce-nya dan hal lainnya. Namun karena kita ini prodi akuntansi, kita masih mempertimbangkan itu sebagai model bisnis, ya kan? Gitu. Karena kan model bisnis sekarang bukan yang kita harus terjun langsung ke pasar ataupun kita langsung ke tempatnya ya gitu atau offline ya gitu. Sekarang kan model bisnisnya adalah digitalisasi. Walaupun digitalisasi itu masih ada keraguan juga di mana barang dan kualitas itu masih dipertimbangkan 2 kali pemikiran masyarakat dalam membeli sebuah barang seperti itu. Ya. Atau mungkin di sini ada mahasiswa yang punya bisnis, mau dibisniskan atau bagaimana, silakan. Gitu. Nanti kita coba gini. Ataupun kalau misalnya ada, misalnya contoh gini, di sini ada 40 mahasiswa. Dari 40 mahasiswa ada 5 mahasiswa mempunyai modal bisnis. Nah, kita rame-rame nih merangkul bersama, mungkin bisa membuat platformnya atau segala macamnya, atau bisa menjadi sebuah affiliate atau di dalam satu komunitas yang sama kita bisa menjadikan sebuah itu pembelajaran untuk yang lain seperti itu nggak masalah gitu ya. Jadi kita buat atau segala macam. Oke, ada pertanyaan?
Halo, ada pertanyaan? Pak, untuk nanti untuk tugasnya sendiri bentuknya seperti apa ya, Pak ya? Nah, tugasnya. Ya, jadi kita tugasnya ntar by kelompok. Jadi tergantung ya kondisi ya. Kalau kalau kita mau bahas nanti by jurnal bisa terkait dengan e-commerce atau membuat terkait dengan platform dari modal bisnis atau dari apa project dari awal project pembuatan sampai akhirnya menjadi platform atau tadi yang dibilang Mas Wandono mau menggunakan e-commerce-nya itu aplikator e-commerce-nya atau menjadi afiliator dari e-commerce-nya ya it's okay nggak masalah nanti kita lihat nanti seperti itu dan untuk tugas ya kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, saya konfirmasi lagi terkait dengan ini ya. Jadi kita cuma 5 sampai 15 menit, terus juga ntar untuk materinya kalian sendiri yang membaca gitu ya. Ketika sudah dibaca, terus juga mungkin cari informasi dari lain ya atau pembelajaran lain, kita bisa konfirmasi atau memberikan suatu diskusi bersama ya gitu ya atau jadi bersama ya, baru kita saling melakukan terkait dengan pembelajaran seperti itu. Jadi uh, saya nggak membaca lagi nih terkait dengan materi, tinggal kalian baca, kita bisa diskusi bersama. Nanti kita bisa mencari kasus bersama, kita coba bahas. Atau kita membuat, tadi saya bilang, membuat website. Gitu. Apa apalagi kan di sini kan akuntan ya, gitu. Jadi ada ini. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Saya cukup, Pak. Yang lainnya? Cukup, Pak. Oke, berarti mungkin cukup sekian ya. Nanti kalau misalnya Vicon lagi, mungkin saya informasikan, kita bahas apa. Yang tadi saya bilang, mungkin kita awal project dulu. Project pembuatan. Ya, bagaimana pembuatannya segala macam, gitu ya. Awal project, ya mungkin nanti ada kelompok-kelompok kecil lah, gitu ya. Masalahnya adalah, saya berharap nanti ke depannya, karena ini cuma 5-15 menit, yang lain hadir kurang lebih sebelum dari jam yang ditentukannya, gitu. Ya, walaupun terkadang saya agak sedikit telat, gitu ya gitu tapi coba di ini kan dan nanti untuk kumpul semua ketika kumpul semua lebih enak mau bagaimana cara membuat project kecil-kecilan dari sistem bagaimana itu memasarkan dari sistem yang ada terus bagaimana cara jadi kan suatu kepuasan kan dibangun itu ketika dibuat gitu ya dari hal yang kecil hingga menjadi besar bahkan Gojek aja dulu itu masih menggunakan media SMS ya kan mencari orderan klien itu menggunakan SMS lambat laut menggunakan by mobile phone akhirnya lambat laut ada sistem dan segala macamnya namun sistemnya masih rada-rada dan akhirnya sistemnya berkembang dengan adanya platform-platform lain yang ada fitur-fitur lain jadi nggak masalah gitu masih awal masih proses kita kembangin perlahan-lahan ya. Karena mungkin kalian tahu ya saya dosen pajak ya nggak apa-apa lah kita bahas sistem ya nggak apa-apa kan ya soalnya saya ngerti HTML sedikit jadi kita bahas sistem sedikit ya oke kalau nggak ada pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kurang lebihnya mohon maaf next time kita bisa berdiskusi kembali langsung kita by project mungkin ya di minggu atau pertemuan selanjutnya ya dari mulai pembuatan project sampai jadi gitu ya dan nanti mungkin bisa berdiskusi bersama baik kelompok seperti itu. Oke, sampai berjumpa dan jaga kesehatan kalian. Ya. Oke, Terima kasih. iya. Yang boleh keluar silakan keluar. Kalau yang mau tetap stay mau diskusi bersama silakan. Izin live, Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Iya. Ini saya leave hal aja atau gimana? Kayaknya masih di sini.